Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining prediksi data diabetes menggunakan metode EDA dan NetBayes. Beranggotakan saya sendiri, Rangga Kusuma Putra Masawetaya, dan teman saya. Saya Muhammad Eka Firdaus dengan NPM 201. Saya Muhammad Jidan Febrian, NPM 182. Saya Ahmad Sofian Sauri, NPM 207. Dan Faris Saka, NPM 986. Oke, baik. Latar belakang. Diabetes merupakan penyakit kronis dengan prevalensi yang terus meningkat dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak dikelola dengan baik. Deteksi ini dini menjadi kunci dalam mencegah komplikasi, namun pendekatan tradisional sering kali kurang efisien, terutama pada populasi berisiko tinggi. Penelitian ini mengusulkan penggunaan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami pola data dan algoritma naive Bayes sebagai metode klasifikasi probabilistik yang sederhana namun efektif. Kombinasi ini mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi prediksi, mendukung deteksi dini, serta memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan diabetes di era modern. Lalu, metode pertama, yaitu Exploratory Data Analysis atau EDA. Nah, EDA ini adalah proses awal untuk memahami data melalui statik deskriptif dan visualisasi. Nah, EDA ini melibatkan analisis distribusi data, mendeteksi outlier, identifikasi hubungan antar fitur, atau misalnya korelasi glukosa dengan outcome, dan membersihkan data untuk mempersiapkan proses permodelan. Peran EDA ini membantu memilih fitur penting dan memastikan data bersih untuk hasil model yang optimal. Lalu yang kedua, itu ada net bias, yang dimana net bias ini adalah metode klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema bias dengan asumsi bahwa semua fitur dalam dataset bersifat tidak saling mempengaruhi atau independen. Metode ini cepat, sederhana, dan efektif, terutama untuk dataset besar. Keunggulannya meliputi akurasi tinggi dan kemampuan menangani dataset dengan jumlah besar tanpa memerlukan uji statik. Nah, jenis yang digunakan ini Gaussian naive Bayes atau untuk data numerik yang diasumsikan berdistribusi normal. Lalu ini data dan sumbernya. Nah, dataset ini terdiri dari 768 baris dan 8 kolom. Nah, variabel independen dan target adalah hasil. Satu, satu berarti hasil tes diabetes positif. 0 berarti negatif. Pada tabel berikut terdapat banyak nilai yang kosong atau bernilai 0 pada beberapa variabel seperti insulin, skin teknis, dan BMI yang menunjukkan adanya data tidak valid atau tidak lengkap. Di sini saya Bima Resaka untuk ingin menjelaskan program. Jadi di awal-awal ini kita mengimport beberapa library kayak misalkan NumPy, Pandas, Seaborn, MATLAB, Scalan, lalu ada pdset option. Jadi di sini gunanya untuk konfigurasi Pandas. Jadi fungsinya buat nampilin semua kolom data frame. Lalu ada display float format. Di sini menetapkan format tampilan untuk angka floating point menjadi 3 tempat desimal. Lalu kita di sini lanjut ada import warning. Jadi agar si Python untuk mengabaikan pesan peringatan selama eksekusi. Lalu di sini kita buat mengimport si datanya, namanya diabetes CSV. Lalu kalau kita bisa lihat di sini kita mau ngedrop variabel pregansis. Di sini kita memiliki sebanyak 768 row dan 8 kolom. Lalu masuk ke EDA. Di sini itu
kita buat cek data frame nilai defaultnya 5, lalu kita buat dimensi data frame, jumlah baris dan kolom, lalu kita buat tipe data setiap kolom. Selanjutnya eh, membuat jumlah nilai yang hilang per kolom. Nah, lalu kita bisa lihat di sini buat membuat nilai quart ya dari 0% hingga 100. Jadi untuk data numeriknya kita bisa lihat hasil di sini. Lalu ini def info untuk menunjukkan beberapa variabel tipe data dari variabel. Di sini ada tabel kolerasi ya. Jadi yang paling mendekati angka 1 adalah korelasi yang paling kuat hubungannya. Contohnya di sini skin thickness dengan outcome, lalu blood pressure dengan outcome. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah visualisasinya saja ini di EDA. Jadi kita bisa lihat di sini ada hubungan glukosa dan diabetes. Lalu di sini kita mengquery variabel glukosa yang nilainya di bawah 25. Itu ada di indeks 75, 182, 342, 349 dan 502. Lalu di sini kita mengquery 10 nilai terkecil dari variabel glukosa. Lalu kita di sini tahapan pembersihan data. Jadi yang nilai glukosanya di bawah 0 tadi kita hapus manual. Lalu di sini hanya visualisasinya saja hubungan glukosa dan diabetes. Nilainya di antara 1 dan 0. Di sini sudah sini hanya visualisasinya saja, lalu di sini setelah kita jalani pre-processing data, jadi di sini kita peroleh data yang kita miliki itu sebanyak 392 rows. Nah, lalu selanjutnya ada visualisasi, namun visualisasi kita jelaskan di bagian presentasi. Selanjutnya langsung ke bagian knife bias. Oke, guys, saya Muhammad Haikal Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan metode Navi biasnya. Tadi Bima sudah menjelaskan tentang EDA-nya. Di sini kita membuat machine learning Navi bias, di mana saya akan membuat pembuatan model terlebih dahulu. Di sini saya masukkan normalisasi. Setelah saya normalisasi beberapa kolom, yaitu glukosa dan lain-lainnya, saya selanjutnya membuat si X dan si Y ini punya variabel independen dan independennya masing-masing. Nah, dengan menghapuskan si outcome-nya. Lanjut, di sini saya membuat data pelatihan dan pengujian pengujian ukurannya 0,2. Di sini nah ini 0,2. Lanjut pembuatan model dengan Gaussian. Saya memakai Gaussian karena kita menggunakan Navi bias. Sudah membuat modelnya. Lalu di sini untuk langkah selanjutnya mengevaluasi model, di mana di sini saya akan membuat model prediksi, lalu menampilkan si akurasi simetriknya dengan skor Y-test dan Y-prediksi atau menghitung si akurasinya. Lalu di sini saya mencoba mengimport classification report sama si function metriknya untuk menampilkan kelas-kelas label yang dikenali oleh model. Ini oleh si model kelas ini dengan hasil 0 dan 1. 0 sampai 1 0
0 dan 1 lah. Nah, di sini saya menampilkan si confusion market-nya di mana menunjukkan hasil si prediksi dengan label sebenarnya. Di sini terdapat 226, 51, 36, 79. Di sini saya melakukan visualisasi, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu saya membuat model lagi di mana saya melihat si precision, recall, F-score dan supportnya, di mana dapat hasil laporan si masing-masing kelas ini kayak precision terdapat 82, yaitu 82 prediksi kelas 0. Dan ini juga sampel recall 86. Lanjut mungkin di sini terdapat untuk membuat nomor baru untuk diprediksi, di mana ada 60, 32, 43 dan lain-lainnya. Nah, menunjukkan bahwa model data ini masuk ke dalam kelas 1 atau positif diabetes. Lalu di sini buat untuk scoring, membuat 5 skor. Nah, setiap skor di sini terdapat besar nih, ada 82%. Di volt 4 itu yang tertinggi 82%. Lanjut, di sini menampilkan tabel, menampilkan kolom jadi 312 karena saya membuat prediksi baru sama seperti yang di atas. Tentunya nah nanti ini hasil akhir akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Saya mau menjadi Febrian NPM 182. Di sini ada hasil pembahasan yang berisi hasil visualisasi dari codingan yang sudah dilakukan. Di sini ada tabel ataupun gambar yang menjelaskan tentang data yang telah diproses cleaning menjadi 392 baris dan 8 kolom. Tabel ini menunjukkan dataset yang telah melalui proses data cleaning, di mana nilai-nilai kosong atau tidak valid telah diolah, dihapus, dan diimputasi. Hal ini terlihat dari variabel seperti insulin dan synthesis yang tidak lagi memiliki nilai 0 atau kosong, sehingga data menjadi lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada hasil visualisasi analisis korelasi. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai positif menunjukkan hubungan positif atau kenaikan satu variabel diikuti oleh kenaikan variabel lain. Nilai negatif menunjukkan hubungan negatif, yang berarti kenaikan satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lain, dan nilai mendekati 0 menunjukkan hampir tidak adanya hubungan linear. Gambar tersebut menunjukkan analisis korelasi antar variabel dalam dataset. Variabel glukosa memiliki korelasi tertinggi dengan outcome 0,47 yang ada di kanan atas. Diikuti oleh BMI yang bernilai 0,29 dan H 0,24, menunjukkan bahwa ketiganya berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan diabetes. Korelasi moderat terlihat antara insulin dan synthesis yang bernilai 0,44, sedangkan variabel seperti blood pressure dan diabetes pedigree function memiliki korelasi sangat rendah sehingga kurang relevan secara statistik. Analisis ini menyoroti pentingnya glukosa, BMI, dan H sebagai faktor utama dalam diagnosis diabetes. Selanjutnya di sini ada rata-rata atau average of each feature versus each outcome. Jadi rata-rata antara each feature dan each outcome. Gambar di samping menunjukkan rata-rata nilai dari setiap fitur berdasarkan outcome, yaitu apakah seseorang didiagnosis dengan diabetes yang ditunjukkan oleh outcome 1 dan tidak diabetes yang ditunjukkan oleh outcome 0. Fitur seperti glukosa memiliki rata-rata yang lebih tinggi pada kelompok dengan outcome 1 dibandingkan dengan outcome 0, menunjukkan bahwa kadar glukosa lebih tinggi cenderung terkait dengan diabetes. Sementara itu, fitur seperti blood pressure, BMI, dan H juga memiliki pola serupa,
meskipun perbedaannya tidak sebesar glukosa. Fitur lain seperti skin thickness dan insulin terlihat memiliki variasi yang lebih kecil di antara kedua kelompok. Grafik di samping membantu mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam memprediksi diabetes. Selanjutnya di sini ada grafik influence of each column outcome yang menunjukkan pengaruh rata-rata masing-masing fitur terhadap outcome 0 ataupun 1. Fitur glukosa memiliki rata-rata yang jauh lebih tinggi pada outcome 1 dibandingkan outcome 0, yang menegaskan bahwa kadar glukosa yang tinggi sangat berhubungan dengan diabetes. Insulin juga menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan dengan nilai yang lebih tinggi pada outcome 1. Fitur seperti BMI, blood pressure, dan age memiliki pola yang serupa meskipun perbedaannya lebih kecil. Sebaliknya, fitur seperti skin thickness dan diabetes pedigree function menunjukkan pengaruh yang lebih kecil terhadap perbedaan outcome. Grafik di samping memberikan wawasan penting tentang fitur mana yang paling berpengaruh dalam memprediksi diabetes dengan glukosa sebagai faktor utama. Selanjutnya di sini ada grafik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya Mas Sari akan melanjutkan presentasi mengenai hasil pembahasan ini. Yang di sini kita bisa lihat ya untuk code-nya atau komen kita bisa lihat di sini 0 dan 1. Nolnya itu berarti tidak terinfeksi diabetes, satunya itu terinfeksi diabetes. Pada rentang 40 sampai 90, mayoritas individu memiliki outcome 0, yang berarti kadar gula glukosa rendah cenderung tidak berhubungan dengan diabetes. Di rentang 90 sampai 30, jumlah individu dengan outcome 0 masih lebih dominan, namun jumlah individu dengan outcome 1 mulai meningkat. Pada rentang 130 sampai 200, individu dengan outcome 1 lebih banyak dibandingkan outcome 0, menunjukkan bahwa kadar glukosa yang tinggi memiliki hubungan kuat dengan kemungkinan diabetes. Nah, grafik ini mempertegas bahwa peningkatan kadar glukosa berkaitan erat dengan kemungkinannya diagnosa diabetes. Berarti kita simpulkan ya seperti tadi bahwa orang yang memiliki kadar gula atau kadar glukosa yang tinggi berarti dia bisa diagnosanya diabetes. Nah, di sini adalah selanjutnya pembahasan mengenai density atau kepadatan terhadap diabetes prediksi, function, thickness, blood pressure atau tekanan darah serta dan glukosa. Kita lihat di sini di mana pada kepadatan 1,75 untuk diabetes prediksi fungsinya dia sangat tinggi di antara 0,0 sampai 0,5. Lalu untuk kepadatan pada skin thickness atau kulit itu di angka 30 sampai dengan 40 itu tertinggi dengan density-nya 30 sampai 0,035. Lalu untuk kepadatan pada tekanan darah, density-nya yang sekitar 0,030 sampai 0,25 itu saling tinggi sampai mungkin di sini sampai mencapai lebih dari 0,030 dengan blood pressure-nya di sekitaran 60 sampai dengan tekanan darah yang di antara 60 sampai 80. Lalu di sini ada density yang cukup rendah di angka 0,014 sampai dengan 0,12 itu tertinggi. Ada yang lebih dari 0,014 dengan glukosa yang berada di angka 100. Selanjutnya ada di sini confusion metric antara aktual dengan prediksi. Nah, dari hasil gambar di atas kita lihat untuk heat map confusion matrixnya bisa mendeteksi penyakit diabetes 226 orang tidak menderita diabetes dan diprediksi tidak menderita diabetesnya. Lalu untuk 79 orang menderita diabetes namun dan diprediksi menderita diabetes. Lalu untuk 36 orang tidak menderita diabetes namun diprediksi akan menderita diabetes. Dan untuk 51 orang terakhir menderita diabetes tapi diprediksi tidak menderita diabetes. Kita lihat ini aktualnya
untuk yang saya bilang ketuanya dia menderitanya kalau di 0 berarti dia tuh tidak menderita diabetes, namun prediksi ke depannya dia kalau prediksinya 36 orang ini untuk ke depan itu dia akan menderita diabetes. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada confession matrix yang bisa mendeteksi penyakit diabetes 180 orang tidak menderita diabetes dan diprediksi tidak menderita diabetes. Lalu ada 65 orang di sini yang menderita diabetes dan diprediksi akan menderita diabetes. Nah, lalu ada 30 orang tidak menderita diabetes dan diprediksi menderita diabetes. Lalu ada 31 orang yang menderita diabetes namun diprediksi akan tidak menderita diabetes. Nah, untuk kesimpulannya, mungkin saya akan bacakan untuk modul Gaussian Navi Bayes ini menunjukkan performa yang baik dalam prediksi resiko diabetes berdasarkan variabel-variabel seperti kadar glukosa dan BMI. Nah, hasil analisis EDA mengindikasikan bahwa kadar glukosa darah itu adalah faktor utama resikonya untuk diabetes, diikuti oleh BMI. Oleh akurasi model yang mencapai 79,75% menunjukkan bahwa adanya potensi untuk menggunakan model ini dalam praktik klinik atau untuk membantu dalam mendeteksi dini diabetes. Mungkin sekian ya dari teman-teman saya. Juga sudah selesai presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan teman saya. Kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.